dan kehormatan bagi kita semuanya. Pada siang hari ini kita dihadiri oleh anaknya alumni Lirboyo. Yai Iskandar niku riyen ketua pondok di Lirboyo tahun 50-an. Dan oleh karena itu kita harap nantinya generasinya juga ada yang jadi santri Lirboyo. Pada beliau Menko Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Kula mboten hafal kula. Nggih, nyuwun ngapunten, monggo Pak Muhaimin Iskandar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken, kawula taati, kawula cintai Al-Mukarram Romo Kiai Anwar Mansur, Romo Kiai Abdullah Kafabi, Romo Kiai Zamzami Makhrus Ali, Kiai Athoillah Anwar, Kiai Anem Makhrus Ali, sedaya kiai-kiai ingkang rawuh, dzurriyyah pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, para kiai-kiai ingkang rawuh dari berbagai daerah, para alumni, termasuk alumni ingkang paling kula wedeni Gus Yusuf Kudori. Alumni tahun 85. 94 lulusi. Sedaya kiai ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken saking berbagai daerah di seluruh Indonesia yang saya cintai. Alhamdulillah kawula sangat berbahagia, bersyukur kehadirat Allah saged diundang dan saged sowan Yai Anwar, Romo-romo Kiai sedaya dalam rangka Munas Himasal sekaligus LIM, Lembaga Ittihadul Mubalighin, yang sangat penting bukan saja bagi para alumni Lirboyo, juga bukan saja bagi pesantren Lirboyo, tapi Himasal amat sangat penting bagi seluruh perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi perjuangan Nahdlatul Ulama, bagi perjuangan bangsa dan negara. Wau kula mandhap sowan Nyai Kafabe saking mobil langsung kula Rois Surya NU pundi wau wonten. Aku kula ketua Dewan Suro PKB Sumatera pundi wau kathah. Minimal niku alumni Lirboyo, minimal niku Dewan Suro PKB. Maksimal niku Rois Surya NU. Dhuwure maneh wali-wali di mana-mana.
strategis dan pentingnya para alumni menika bukan sekedar menjadi sambung sanad keilmuan, sambung sanad khazanah tradisi dan nilai-nilai ajaran. Lebih dari itu adalah Himasal menjadi bagian integral perjuangan seluruh warga bangsa Indonesia di berbagai penjuru Nusantara. Posisi strategis ini lebih nyata dan konkret di tengah berbagai perubahan yang begitu pesat dan cepat dalam seluruh sendi-sendi aspek kehidupan kebangsaan dan keumatan kita. Makanya ketika saya dihubungi Gus Anim supaya hadir di sini, saya langsung bersemangat karena setidaknya sebagai menteri baru kula saged nyuwun donga panjenengan sedaya. Saking nganyare wau pimpinan acara mboten semerap menteri napa wau. Sing jelas niku kula Menko, Menteri Koordinator, mengko sore mengko esuk kae. Menteri Koordinator mengkoordinir 6 menteri di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Niki jane pun kesel dados pejabat kula. Tapi mergo malayudroku kuluh layu troku kulu ya ora dadi wapres ra apa-apa minimal Menko. Niku ingkang merentah nggih Gus Yusuf menika. Minimal dados dhuwurane Saifullah Yusuf lah ngoten kira-kira. Niku minimal niku. Dados para kiai ingkang kawula mulyakan, saking anyare menteri menika sampai pimpinan acara mboten semerap menteri apa iku. Dados kula menika nyuwun pangestunipun pandonganipun panjenengan sedaya diamanahi Pak Prabowo mengelola 6 kementerian untuk satu tugas pemberdayaan masyarakat. Menika cara pandang pemerintahan baru yang berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dulu istilah pemberdayaan itu bahasa Inggris niku empowering. Pemberdayaan zaman Orde Baru menika gerakan yang dilakukan oleh non pemerintah untuk mandiri dan kokoh meskipun gak diurusi negara. Itu dulu. NGO, LSM dulu menjadi kekuatan di luar negara dan pemerintah. Nah, sejak reformasi ini posisi negara dan pemerintah dengan rakyat itu seimbang, bukan hubungan atas bawah, tapi hubungan sejajar. Maka istilah pemberdayaan itu istilahnya menjadi bukan hanya non pemerintah tetapi menjadi bagian dari pemerintahan. Habib Semarang niku Habib sinten namanya Habib Umar Mutahar niku istilah menteri pemberdayaan niku empowering niku pun dikasih dalil wonten Qur'ane niku. Unine terus Habib Umar la haula wala quwata illa billah niku. Terus dalile niku empowering niku la haula wala quwata illa billah. Niku intinya mendorong agar rakyat itu semakin menjadi berdaya dan mandiri. Makna besarnya kalau rakyat mandiri maka negara kuat, kalau rakyat kuat dan bisa berdaya maka negara otomatis akan kokoh. Terutama dimulai dari 2 hal. Yang pertama secara sosial. Terus tugas kula ngontrol tidak ada orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Terus nggih nyuwun tulung nek wonten yang miskin dereng wonten bantuan pemerintah niku sing salah menteri sosiale ngoten.
Nah, tugas kula mung negur. Lah iku kaya apa iku? Enake men kula ngoten niku, negur ngoten mawon. Dados tugas pokoknya yang pertama perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kemampuan untuk mandiri. Niku sakniki yang miskin niki sakniki jumlahe 24 juta. Sing miskin. Menjelang miskin 60 juta. Menjelang miskin. Nah, sakniki kerja keras pemerintah, alhamdulillah kula 3 wulan menika nderek Pak Prabowo dados anak buahe meskipun bekas saingane. Niku alhamdulillah 3 bulan menika kula menyaksikan Pak Prabowo sungguh-sungguh sangat serius, ibaratnya beliau menyampaikan saya tidak ingin menjadi presiden yang gagal dan dihujat rakyatnya. Saya ingin mati terhormat di mata rakyat. Niku diulang-ulang kali beliau. Sehingga saya meyakini insya Allah presiden menika sungguh-sungguh dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negara. Mugi-mugi anak buahe ngoten. Soalnya tak delok-delok niku kabeh presiden asline nggih sungguh-sungguh tapi anake buah gak jelas kabeh. Pak Karno serius, Pak Harto serius. Siapa meneh waktu itu? Gus Dur serius. Bu Mega serius, Pak SBY serius, tapi anak buahnya gak roh. Nah mugi-mugi Pak Presiden kali anak buahnya serius kabeh nata negara menika. Amin. Dados kula lapor dumateng Rama Kyai Anwar 3 bulan menika 100 hari tepat menika kula menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ditugasi yang pertama wau perlindungan sosial, yang kedua mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi dengan keberdayaan dan kemampuan menjadi pelaku ekonomi. Nah menika penting dumateng sedaya alumni menjadi bagian dari kekuatan karena pesantren-pesantren niku aslinya adalah ujung tombak kemandirian dan keberdayaan umat. Asline niku ngoten. Minimal di gembleng teng pesantren niku minimal iku wis tahan banting dalam menghadapi berbagai keadaan sehingga siap berdaya. Nah posisi inilah insya Allah selagi ada pesantren-pesantren di tanah air, insya Allah pemerintahan yang ada akan menjadi dipermudah dengan support dan dukungan sinergi dan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat khususnya pesantren. Niku contoh ingkang saged kawula laporaken. Tapi intinya bahwa alumni pesantren wabil khusus Himasal alumni Lirboyo menika amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangan Nahdlatul Ulama, perjuangan li'ila'i kalimatillah izzul Islam wal muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tugas utama menika inggih mendorong agar umat Islam wabil khusus warga Ahlus Sunnah wal Jamaah menika sageta dados subjek bukan dados objek. Umat Islam ini harus terus menjadi subjek. Kemarin kami rapat dengan Presiden, salah satu yang harus dirubah hari ini perintah beliau langsung, 50 orang terkaya di Republik ini menguasai lebih dari 75% kekayaan negara ini, 50 orang. Sementara 50% warga bangsa Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.
Niku keadaan yang disampaikan Presiden yang diperintahkan kepada seluruh menterinya untuk menjadi kerjaan kita, dan kerjaan ini bukan kerjaan ringan karena pada dasarnya harus melibatkan semua pihak, dan saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, yang menjadi pengusaha, yang menjadi berbagai bidang pengabdian, insya Allah tidak putus dari tanggung jawab kepedulian kepada negara dan bangsa. Dengan konteks itu, maka saya yakin Himasal di bawah kepemimpinan Kiai Abdullah Kafabeh Makhrus Ali ini akan terus bukan saja mencetak santri-santri yang alim alamah, bukan saja mendorong kekuatan umat Islam kelak menjadi subjek bukan menjadi objek, menjadi ujung tombak dari seluruh keadaan perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah yang menjadi cita-cita kita semua. Salah satunya di era sosial media yang dahsyat ini, amat sangat dahsyat. Hari ini Instagram kalah sama TikTok. Facebook nggak ada apa-apanya dibanding TikTok. TikTok lebih berkuasa fatwanya dibanding pemerintah, dibanding kiai. TikTok menika milik Tiongkok, negara RRC. Amerika sendiri karena merasa nggak berdaya menghadapi TikTok, sejak awal Amerika melarang TikTok masuk Amerika. Nah, awake dhewe karena nggak berdaya, ya termasuk nggak berdaya melarang TikTok masuk Indonesia. Amerika berhasil mengendalikan TikTok dan tidak masuk menjadi salah satu platform yang ada di Amerika. Karena kalau masuk, Amerika merasa belum mampu mengatasi. Lah kok Indonesia yang negaranya ibaratnya di bawah Amerika ini kekuatannya malah luwih wani. Ini kendel apa nekat mboten jelas. Nah, TikTok sekarang adalah raja di raja, menentukan pola pikir, menentukan tradisi, menentukan pola segala macam konsumsi, budaya, tradisi, ekonomi. Alhamdulillah dakwah sudah mulai masuk ke TikTok dengan lumayan. Tapi dibanding efektivitasnya masih harus diperjuangkan. Karena itu pentingnya Himasal ini adalah menjadi bagian integral dari perjuangan kita menyelamatkan umat menghadapi perubahan yang dramatis. Niki sing aktivis-aktivis TikTok ini pasti ngertos. Semua saat ini di live TikTok niku sampai nyekel welut, golek welut niku saniki TikTok live tiap malam. Dan berbagai macam. Sehingga gara-gara sosmed niki pertumbuhan pelaku judi online di tanah air kita 3 bulan yang lalu masih 8,9 juta. Hari ini pelaku judi online sudah di atas 10 juta yang tiap hari melakukan judi online. Ini luar biasa sulitnya, dan uang yang yang keluar ke negara lain dari judi online ini sudah di angka 99 triliun per tahun uang Indonesia masuk ke negara lain. Salah satunya judi online dikendalikan di Kamboja, dan Kamboja bisa membangun, negara Kamboja tetangga cuma 4 jam dari Jakarta, bisa membangun karena uang judi online dari Indonesia masuk ke sana. Saya langsung sebagai Menko berangkat ke sana ngecek, ternyata pemilik judi online di sana mayoritas ya orang-orang Indonesia sendiri. Perusahaan-perusahaan judi online yang bergerak di sana karena di sana diperbolehkan, akhirnya uang kita tersedot, dan yang iuran niku ingkang ekonominya paling miskin dan menengah ke bawah. 10.000, 20.000, 30.000 saking. Nah, salah satu caranya harus dibatasi judi online yang masuk, minimal yang boleh judi
dengan angka 1 juta gitu misalnya gitu. Tapi kan urusannya Kamboja, bukan urusannya di sini. Dan yang bekerja di sana, yang bekerja khusus untuk menangani perjudian online di sana ada 100.000 orang yang menjadi pekerjanya, termasuk konsumsi. Dan 100.000 sedaya niku wong Indonesia kabeh. Muga-muga gak ono sing alumni ae. Soale sing dodol soto, rujak cingur di Kamboja niku nggih wong Indonesia kabeh. Melayani yang bekerja di sektor judi online. Itulah bagaimana sosial media, bagaimana di tengah lajunya perkembangan teknologi informasi kita sedang dibobol habis. Bukan saja cara berpikir tetapi juga uang kita kesedot. Di Jakarta menika sudah kena candu judi online, lalu duitnya habis, melakukan pinjam online habis, langsung menjadi miskin mendadak. Kalau semakin hari semakin banyak orang yang miskin karena judi online dan pinjaman online, maka nambahin pekerjaan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Semakin hari semakin banyak. Malah saya sudah mengusulkan kepada Presiden judi online sebagai bencana sosial nasional. Saking gedenya. Di rumah sakit RSCM sudah ada poli khusus ruangan penampungan orang stres akibat judi online. Sama pinjaman online. Saya tengok di sana sudah rata-rata sudah mencuri, membobol tabungan orang tua, menjual rumah, tidak bisa lepas dari handphone, sudah setengah stres. Karena itu monggo kita sedaya para kiai, para ulama mengkonsolidasikan barisan kita. Insya Allah kalau kita kuat dalam dakwah, insya Allah kita tidak akan kalah dengan keadaan yang sulit di perkembangan apapun. Saya kira alumni dan seluruh keluarga besar Himasal di seluruh penjuru Nusantara ini menjadi kekuatan yang penting bagi menjaga umat, menjaga negara, menjaga bangsa dari pembobolan-pembobolan melalui berbagai kecanggihan teknologi. Kita sebetulnya sudah mengusulkan TikTok tutup juga di tanah air karena pengaruhnya negatif, tapi sudah nggak mungkin karena banyak orang yang sudah mendapatkan pekerjaan dari TikTok. Bisnis bagus, ada banyak di sana. Ini dilema-dilema yang salah satunya adalah kita harus jaga dilema-dilema itu melalui kekuatan moral, melalui kekuatan agama, melalui kekuatan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mekaten kula sangat bahagia saged sowan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Himasal dan lembaga Ittihadul Mubalighin terus semakin maju dan bermanfaat buat negara, bangsa dan umat di seluruh tanah air. Mengatakan nyuwun agung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.